Beliau bahkan cerita, karena ini masjid ya, jadi kan ada beberapa tokoh ulama seperti yang menawarkan saya mau ikut nyumbang dan lain-lain, tapi memang sama beliau ditolak untuk sampai dengan saat ini. Jadi karena memang beliau ingin mempersembahkan masjid ini untuk terutama almarhum ayahnya seperti itu. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos Ramadan Series hari ini. Dan terima kasih yang seperti Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Kali ini proyek rumah ibadah yang akan kita bahas yaitu Masjid ZBA Solo yang didesain oleh teman kita yaitu Emporia Arsitek. Dan di sini kita langsung saja menyapa narasumber kita yang hadir. Yaitu di sini ada Mas Faisal Yuda Astama dari perwakilan dari tim arsitek Emporio Arsitek. Selamat siang Mas Faisal. Ya, selamat siang Mbak Ziza. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah Mbak. Baik. Mbak gimana? Sehat juga? Alhamdulillah, semoga Ayu, lancar. Mbak Ziza. Alhamdulillah sehat. Siap, Semoga siap. lancar puasanya ya Mas ya. Amin. Ya, sama-sama Mbak. Amin. Nah Mas, kita boleh nggak nih langsung nih berkenalan nih mengenai Emporio Arsitek dan juga seperti apa desain Masjid ZBA di Solo seperti itu, Mas. Silakan Mas Faisal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan saya Faisal Yuda Astama. Biasanya sih saya kalau di kantor dipanggilnya Asta. Seperti itu. Nah, ya. Keren Mas Asta. Gimana? Keren Mas Asta itu kayak gedung yang lagi hits di Jakarta, Mas. Oh iya, Asta Distrik ya. Iya. Oke, kita Faiz Asta ya, Mas. Ya, siap. Oke. Oke, siap. Oke, kalau begitu langsung kita mulai ya. Di awal mungkin saya akan sedikit memperkenalkan terkait dengan Emporio Arsitek. Jadi sedikit sejarahnya, Emporio Arsitek itu dibangun pada tahun 2006, yang tadinya bernama CV Emporio Arsitek, tapi pada tahun 2011 berganti nama menjadi CV Renov Property karena adanya keinginan dari owner kami, Bapak Ida Bagus Gede Sasraban Utama, atau biasa kita panggil Pak Gusde, untuk istilahnya melebarkan tidak hanya di bidang arsitek saja seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini, dari 2006 sampai dengan saat ini, kita sudah memiliki 7 kantor. Jadi ada 2 kantor utama. Jadi kalau di Emporio itu bisa dibilang ada 2 kantor utama, yaitu yang ada di Jakarta. Untuk kantor di Jakarta itu khusus untuk menghandle proyek-proyek di Jabodetabek, seperti itu. Sedangkan untuk proyek di luar Jabodetabek dihandle oleh tim Bali. Nah, untuk kantor-kantor cabang yang ada di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan kalau saya di Semarang dan Balikpapan, itu kita menjadi bagian dari tim Emporio Bali, seperti itu. Oke, kemudian ini owner kami, Bapak Ida Bagus Sasraban Utama. Kemudian kalau di Emporio itu kita sudah memiliki tim yang cukup besar bisa dibilang. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, untuk 2 kantor utama itu memiliki 2 kepala kantor, yaitu untuk yang Jakarta dikepalai oleh Pak Aya, yang bagian kiri, Pak Satya Grahadi. Kemudian untuk kantor luar Jabodetabek oleh Pak Arya. Kalau yang tadi Pak Aya, yang ini Pak Arya. Ya, Aya dan Arya. Okay. Ya, ini untuk tim arsiteknya. Ada cukup banyak. Ini sudah termasuk untuk yang tim di Bali maupun di Jakarta maupun di Jogja. Kemudian kita juga memiliki tim untuk marketing, CS, dan admin. Kita juga ada tim HR, akunting. Kita juga memiliki tim untuk interior designer. Kemudian untuk tim struktur dikepalai oleh Bli Parwata. Kemudian untuk tim render, istilahnya tim 3D visualisasi, ada dikepalai oleh Pak An Agung Rahmanik Mahantara dan Bli Dwi. Kemudian kita juga ada tim untuk khusus pengawasan lapangan. Jadi untuk kantor-kantor yang memiliki cabang biasanya kita ada pengawasan di lapangan juga seperti itu. Kita juga bisa di hire secara full seperti itu untuk pengawasan. Jadi setiap hari ada tim yang datang ke sana seperti itu. Kemudian kita juga memiliki tim MEP dan R&D yang dikepalai oleh Liudi dan Pak Mahade. Kemudian untuk tim yang terakhir adalah tim drafter seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah membuka website kami Emporio, kita sudah menyelesaikan proyek sampai dengan saat ini kurang lebih di 2075.
seperti yang tercantum di bawah. Ini kalau misalnya Bapak Ibu melihat website kami itu langsung akan tertera di bagian depan seperti itu. Namun bisa dibilang hampir 80% itu sifatnya adalah tipe proyeknya adalah rumah pribadi. Sisanya baru proyek komersil, ada rumah ibadah dan lain-lain. Nah, ini kita juga tunjukkan beberapa contoh desain, style desain yang biasa kita handle seperti itu. Ini kebetulan untuk supaya singkat sih, kita untuk masing-masing style sih cuman saya kasih satu contoh seperti itu. Ini untuk rumah tipe Villa Bali satu lantai, ada rumah milik Bapak Asep di Banten. Kemudian untuk rumah tipe klasik 2 lantai, ada rumah milik Bapak Tony di Malang, Jawa Timur. Kemudian ada tipe Mediteran 3 lantai, ini milik Pak Gilang Dirga dan Ibu Adisti. Kemudian ada tipe Mediteran yang 2 lantai yang dimiliki oleh Ibu Ati di Jakarta. Kemudian ada tipe modern, kita juga biasa mengerjakan tipe-tipe rumah modern seperti itu. Ini contohnya rumah Bapak milik Bapak Michael di Tangerang. Kemudian selain rumah, kita juga beberapa kali mendapatkan kepercayaan untuk mendesain perumahan. Seperti itu kita juga sering tidak jarang bekerja sama dengan developer ataupun kontraktor yang ingin membuat perumahan seperti itu. Ini contohnya adalah yang sudah terbangun, desain rumah Green Bamboo Teras di Bogor. Kemudian kita juga ada mendesain untuk hotel juga dengan style Villa Bali, Hotel Arlindo Development di Puncak Bogor. Kemudian tipe villa, kalau ini sih villa tipe modern ya bisa dibilang ya, milik Bapak Ian di Badung, di Bali. Kemudian untuk desain kita juga menghandle kantor juga. Ini adalah milik Pak Bobon Santoso, merupakan ini ya, YouTuber seperti itu ya. Ini juga beliau juga menggunakan jasa pengawasan full 100%. Jadi selain mendesain rumah, kita juga mengawasi bangunannya sampai dengan jadi 100% seperti itu. Kemudian tipe bangunan komersil seperti restoran. Kemudian ini yang akan kita bahas adalah desain masjid atau rumah ibadah. Sebenarnya tidak hanya masjid, kita juga pernah mendesain gereja seperti itu, tapi karena saat ini temanya adalah masjid, kita yang ingin saya presentasikan adalah desain masjid ZBA milik Ibu Frida Yanti di Solo. Seperti itu. Mas Faisal, saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke desain masjid. Berarti kalau untuk Emporio Arsitek sendiri sudah kayak seperti one stop solution ya, semua bisa dari desain, perancangan sampai eksekusinya pun diawasi gitu dari tim Emporio ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk yang pengawasan sendiri, kalau yang full pengawasan itu by request biasanya, Mbak. Kalau misalnya yang project-project yang biasa bisa dibilang itu ya kayak kantor lain lah, tapi selama ada cabangnya ya, kayak ini proyek saya di Semarang itu ya paling saya datengin sebulan sekali, paling nggak tetap delay seperti itu. Tapi kalau yang ambil paket sekaligus pengawasan itu benar-benar ada tim yang setiap hari akan datang seperti itu. Wow. Dan ya silakan Bay. Ya, jadi Emporio juga mengikuti kebutuhan dari owner atau klien juga ya, Mas Asta ya. Iya, jadi benar. kalau misalnya memang yang kebutuhannya tolong mendesainkan aja gitu ya, itu akan dibantu juga gitu. Tapi kalau misalnya yang mau full service, ada tadi perencanaan desainnya, terus juga ada perencanaan sampai dengan MEP-nya, strukturnya, itu juga bisa ditu. Nah, biasanya tapi memang rata-rata untuk 3 kategori itu tuh udah pasti langsung dikerjakan oleh Emporio ya, Mas. Kalau untuk kontraktor kita tidak ada jasa untuk kontraktornya. Cuman kita biasanya hanya mengenalkan, biasanya ada beberapa kontraktor yang sudah biasa bekerja sama dengan kita, itu kadang bisa kita rekomendasikan seperti itu. Oke. Jadi kadang-kadang kan memang agak sedikit khawatir bagi mungkin homeowner baru gitu ya. Yang udah tahu. Ya, dan mungkin kalau kita yang udah tahu di bidang konstruksi gitu ya, kadang-kadang mungkin idealisme dari seorang arsitek kan membangunnya desainnya bagus gitu ya. Yeah. Pokoknya sudah keren gitu. Nah, dan saat eksekusi kadang-kadang suka agak sedikit ada adjustment tuh. Nah, itu tapi tadi Mas Faisal bilang kalau misalnya ada tambahan service untuk pengawasan juga berarti Emporio juga bisa melakukan hal itu ya, Mas. Sampai dengan final bangunan itu terbangun atau seperti apa biasanya? Oke, kalau untuk yang full service itu malah klien dibantu
dari mulai tender malah sudah mulai dibantu, Pak. Jadi dari mulai tender itu nanti untuk nego-nego harga dan lain-lain itu dari tim pengawas akan, kalau itu untuk ngambil ini ya, yang ngambil paket keseluruhan ya, itu nanti sudah dari awal itu dibantu untuk pengawasannya, tendernya dan lain-lain. Jadi istilahnya ada pendampingan dari awal, sehingga kontrak apa kalau misalnya orang awam, owner awam seperti itu kan, mereka tidak tahu range harga seperti itu. Nah, itu akan dibantu langsung full dari tim kami seperti itu. Oke. Dan yang menarik juga tadi kalau saya lihat di paparan Mas Asta yang itu timnya Emporio itu cukup banyak ya Mas. Kalau boleh tahu total tuh ada berapa Mas kalau seluruh kayak tim Emporio dikumpulin gitu Mas ya? Jujur belum pernah ngitung sih Mas. Jujur belum pernah ngitung. Mas. Karena biasanya pas gathering pun ya. Mas. Gimana Mas? Iya, sekarang cukup banyak juga di teman-teman di berbagai daerah juga ada gitu ya. Iya, benar. Dan yang menarik dari yang seperti yang Mas Faisal sampaikan gitu kan, pas kita masuk ke website-nya Emporio, baik di website ataupun di Instagram, itu gaya atau style bangunan arsitekturnya tuh modern, mediteran, terus memang rumah-rumah mewah. Tapi kita nggak sangka ternyata banyak juga nih rumah ibadah yang didesain oleh teman-teman dari Emporio Arsitek gitu. Dengan gaya yang sama juga ya. Apa memang semua rumah ibadah memang maksudnya dengan style seperti itu, gaya rumah ibadah yang didesain pun juga mengikuti dengan ciri khasnya Emporio juga gitu. Silakan. Oke, kalau dari Emporio sendiri sih kita selalu memadukan lah style kita dengan keinginan klien, dan kalau misalnya klien udah bicara budget kan juga kita udah nggak bisa bilang apa-apa ya Pak ya. Yang pasti kita akan memadukan semua itu sehingga nanti dari RAB akhir itu ya benar-benar ketemu sesuai dengan yang diinginkan klien. Jadi kalau kita bicara style-style kita dipertahankan di semua ini ya, kalau saya bilang 100% sih juga ada klien-klien yang benar-benar kayak kemarin di Jogja kita bikin joglo yang benar-benar joglo kan, itu istilahnya kalau Mbak buka website kami kan mungkin Emporio kok tiba-tiba ada joglo kayak gitu kan, mungkin kurang bukan Emporio seperti, tapi selama itu memang jadi kebutuhan klien, keinginan klien ya kita biasanya tetap akan memadukan lah. Kita bukan tipe studio yang saklek bisa dibilang seperti itu. Kita masih bisa menerima masukan dari klien seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal. Boleh kita langsung lanjut ke Masjid ZBA di Solok ini Mas, silakan. Oke. Jadi Masjid ZBA di Solok ini berlokasi di Jalan Mudia Lolo nomor 143 Solok, Sumatera Barat. Untuk luas tanah totalnya di 3073. Kemudian luas bangunannya yang terbangun itu untuk masjidnya saja ya di 373 meter persegi. Kemudian untuk arsitek yang terlibat tentu saja Pak Gusde sebagai owner kami juga turut terlibat untuk mereview desain seperti itu. Kemudian Pak Arya tadi selaku kepala studio luar Jabu. Kemudian ada Mbak Mistia Smaradani merupakan kepala tim kita, tim Jogja dan Jawa Tengah seperti itu. Kemudian saya, Asta, dan ada Mas Faruk Rizky. Kemudian untuk tipe desainnya sendiri ini menggunakan tipe desain modern tropis seperti itu. Kemudian deskripsi proyeknya kurang lebih lokasinya ini tadi kalau Mas Bayu bilang ini di kampung halamannya, mungkin Mas Bayu juga mungkin pernah jalan-jalan ke daerah sini. Jadi untuk tipe ini sih kalau di sertifikat sih tulisannya di sini masih tanah ada, tapi kok ini sudah jadi rumah, ini juga jadi bangunan, tapi sepertinya bangunan publik seperti itu sih. Kalau yang di belakang sih tulisannya masih tanah adat, itu masih berupa sawah seperti itu. Ini untuk batas-batasannya. Mas Asta, sedikit maaf, saya interupsi Mas. Tadi kalau lihat di depan itu kan desainnya itu nggak seperti masjid pada umumnya gitu kan. Lebih sangat bisa dibilang sangat modern, kotak-kotak gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu area Sumatera Barat tuh untuk religi untuk Islam itu cukup kuat gitu. Itu sempat ada diskusi nggak sih Mas? Ya mungkin dari owner atau dari masyarakat setempat, Mas. Oke. Kalau terkait dengan tadi untuk ininya sih untuk stylenya sendiri sih, kalau terkait dengan warga sekitar sih kita tidak ada diskusi yang sangat mendalam seperti itu, tapi itu merupakan keinginan dari klien itu sendiri Mas. Jadi dari awal klien itu ingin membuat sebuah masjid yang ini terutama Instagramable seperti itu. Dan juga secara fungsi dia itu tidak hanya memberikan keuntungan untuk orang yang mau ibadah saja, tapi di situ untuk
bisa untuk apa? Istilahnya main bola, kemudian bisa juga untuk kalau misalnya ada bazar Ramadan seperti itu. Jadi memang keinginan dari klien itu membuat sesuatu yang berbeda. Dengan membuat sesuatu yang berbeda, orang pasti akan berduyun-duyun datang. Yang tadinya datang hanya untuk istilahnya cuma foto-foto, selfie seperti itu, tapi dia berharapnya dengan datang seperti itu kan, datang ke masjid gitu kan, nanti kalau misalnya pas adzan ya dia jadi ikut sholat seperti itu sih. Harapan dari klien sih memang dari awal ingin membuat sesuatu yang eye catching seperti itu. Baik. Ini kayaknya pertanyaan saya jadi agak lompat-lompat ya Mas. Mungkin kita balik lagi ke tadi site-nya Mas. Tadi soalnya saya cukup menarik karena setahu saya area Solo itu di cukup dataran tinggi di daerah Sumatera Barat gitu kan. Energinya kayak gimana tuh Mas? Silakan Mas. Apanya Mas? Mohon maaf, suaranya bisa agak putus-putus. Setahu saya Solo itu tuh area dataran tinggi di Barat gitu Mas. Nah itu kan dan area dari kota besar dannya ke Solo itu kan lumayan jauh tuh. Nah itu di site yang Mas Asta lihat share ini kan memang di Sumatera Barat tuh tanah adat tuh cukup diperhitungkan gitu ya. Nah itu gimana tuh mensiasatinya? Mungkin boleh dilanjutkan Asta. Oke, kalau untuk tanahnya sendiri sih ini memang jadi orang tua, jadi ini mungkin ada di sini. Jadi asal usul tanah. Jadi tanah ini merupakan tanah warisan dari ayahanda dari Ibu Frida itu. Nah, infonya sih waktu itu Ibu Frida memang bilang ayahnya orang yang cukup terpandang lah di sekitar situ. Jadi ya ketika itu sih untuk pembebasan, maksudnya saya nggak tahu tadinya itu apakah tanah adat juga, tapi kalau secara sertifikatis itu sih kanan kiri belakang itu masih tanah adat semua. Tapi kalau yang di situnya sendiri sih apakah sudah diurus dulu oleh ayahnya yang merupakan ya orang terpandang di situ atau seperti apa sih, saya tidak mengulik sampai situ sih Mas Bayu. Oke. Nah, ini menarik tadi yang juga saya sempat setahu ya Solo itu kan lumayan jauh tuh Mas dari area Kota Padi itu kan ya, mungkin sekitar 3-4 jaman lah kurang lebih. Nah itu lumayan challenging Mas ya, maksudnya kalau pada saat kita mau membangun sebuah project gitu kan, mesti lihat site-nya, terus juga konturnya seperti apa. Kalau boleh tahu nih sedikit konturnya itu seperti apa ya Mas ya? Kalau untuk lahannya ini sendiri, itu konturnya dibilang tidak terlalu ini sih, karena memang ketika saya dikirimi video-video dan foto site-nya oleh owner kami itu sudah posisi hampir teruruk lah, bisa maksudnya hampir teruruk keseluruhan seperti itu. Jadi perbedaan konturnya udah tidak terlalu tinggi seperti itu. Jadi memang ada section-sectionnya, mungkin nanti, nah ini mungkin di sini agak terlihat, di sini ada section-sectionnya, cuman masing-masing section itu tidak sudah bukan yang 50 cm, bukan gitu, yang cuma 20, 10, 20, jadi seperti itu sih. Sudah relatif datar lah bisa dibilang seperti itu. Nah, memang area yang paling rendah itu yang area pas di apa istilahnya di kantongnya ini memang seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau untuk jauhnya dengan itu sih, mungkin kan hubungannya dengan mungkin yang mau ditanyakan sama Mas Wahyu kan lebih ke ini ya juga ya material-materialnya mungkin seperti itu. Iya, itu untuk bahan materialnya, terus juga mungkin dari segi tadi, saya kan Solo ini lumayan cukup gitu kan, kayak puncak lah kalau di sini gitu kan. Nah, yang menariknya adalah yaitu selain nanti kita akan mengulas desainnya juga lebih detail, tapi yang backgroundnya ini loh, hanya terbentuk desain seperti ini gitu. Berarti kan selain dari brief dari klien gitu kan, mungkin dari tim Emporio juga memberikan sampai akhirnya terbentuk sebuah desain seperti itu Mas. Oke, ini adalah deskripsi dan briefnya Mas ya. Iya, jadi untuk briefnya sendiri dari awal memang dari klien ingin modern tropis seperti itu. Kemudian maksimal bangunan masjidnya kita hanya diizinkan di maksimal 400 meter persegi. Klien ingin simple, elegan, instagramable. Kemudian ingin ada percepatan waktu desain. Jadi kita waktu itu hanya 4 bulan. Jadi itu selesai di akhir Desember. Kemudian Januari beliau tender, tanggal 3 Februari sudah mulai peletakan batu pertama. Dan sampai dengan saat ini nanti ada dokumentasinya juga. Slope sudah terbangun semua, slope-nya sudah terpasang semuanya, dan habis lebaran nanti infonya sudah mulai pasang kolom-kolom seperti itu. Ya, berarti memang masih tahap proses ya Mas ya?
Ya, masih dalam proses pembangunan seperti itu. Kemudian juga beliau ingin ada orang pengurus yang menginap seperti itu. Nah, ini kalau untuk latar belakang dari kliennya, nama klien Dayanti, pekerjaannya merupakan seorang dokter. Asal-usul tanahnya seperti yang tadi saya sampaikan, tanah warisan yang dijadi dua kepemilikan, yaitu milik Ibu Fridayanti dan ibunda beliau. Kemudian adanya keinginan tulus dari beliau untuk membuatkan rumah ibadah atau masjid yang diberi nama Masjid ZBA yang merupakan singkatan dari nama ayah klien. Kemudian diharapkan bisa memberikan amal jariah ke keluarga beliau seperti itu. Kemudian kalau untuk pembiayaannya, beliau benar-benar ingin istilahnya di cover semua oleh beliau seperti itu. Jadi beliau bahkan cerita, karena ini masjid ya, jadi kan ada beberapa tokoh ulama seperti yang menawarkan saya mau ikut nyumbang dan lain-lain, tapi memang sama beliau ditolak untuk sampai dengan saat ini. Jadi karena memang beliau ingin mempersembahkan masjid ini untuk terutama almarhum ayah seperti itu. Masya Allah, merinding saya dengar ya. Iya, saya juga waktu itu, wah ini ibunya luar biasa sekali. Wah, hebat. Kemudian seperti biasa, ketika kita dapat site baru, kita pasti langsung menganalisanya. Saat itu sih kita tidak sempat sampai ke Solo seperti itu, tapi kita mengulik data-datanya secara lengkap. Dan apa istilahnya, saya sering sekali meeting dengan Bu Frida seperti itu. Saya sampai menanyakan, kira-kira Ibu di situ arah anginnya dari mana, kemudian kalau matahari kan kita bisa cek dari Google dan lain-lain seperti itu. Kemudian view-nya saya juga difotokan secara keseluruhan muter seperti itu dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa hal, 5 hal yang kita analisa, terutama di arah matahari, angin dominan, kebisingan, view dari site, dan analisa terhadap sosial seperti itu. Yang pertama kita akan bahas adalah analisa terkait dengan view-nya. Jadi view-nya bisa dibilang di arah belakang, jadi di area utara ya. Utara ini ada view sawah, ke belakang ini sawah juga, sawah, dan di sini ke arah kebun. Kemudian dari analisa ini kita memberikan tanggapan bahwa karena bangunan ini memiliki view yang sangat bagus, jadi selain kita tinggikan bangunannya, jadi kita tinggikan sekitar di 1,3 seperti itu. Jadi pagernya itu, jadi ketika kita berdiri di selasar itu, pagar sudah berada di bawahnya, maksudnya di bawah mata kita, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi ketika berada di selasar sini, ini contohnya dari selasar ini bisa melihat ke sawah. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin anggapan klien ini agak unik seperti itu. Kalau misalnya kita tahu masjidnya, Masjid Al-Irsyadnya Pak Ridwan Kamil itu kan untuk area kiblat itu dibuat sebuah view yang sangat bagus seperti itu. Nah, menurut Ibu Frida ini ketika hal itu dilakukan, dia malah takut mengganggu kekusikan dari sholatnya, dari jamaah itu sendiri, sehingga dia memang dari awal ngomong dari arah kiblat itu memang ingin diblok. Dan juga adanya keinginan dari beliau juga memang di bagian belakang itu nantinya dijadikan untuk area pengurus seperti itu. Karena di bagian depan seperti tadi, karena ada ingin Instagramable seperti itu, jadi bangunan yang untuk pengurus itu tidak boleh dari depan atau terekspos dari depan seperti itu. Kemudian kalau untuk bangunannya sendiri, Mas Faisal, berarti nggak hanya masjid aja, tapi ada fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung si masjid ini gitu ya? Tadi kan sebenarnya ada lapangan buat main bola atau yang lain kayak gitu. Oke, sebenarnya sih bukan spesifik dia akan menjadi untuk main bola dan lain-lain seperti itu, tapi dia membuat sebuah plaza yang mana untuk sehari-harinya itu nanti akan ada penjelasan tentang itu. Jadi ada area multifungsi, kemudian area plaza seperti itu, karena memang dari awal dia ingin banyak orang yang foto-foto di sini. Dengan foto-foto di sini ya nanti mereka akan tertarik untuk sholat. Bisa masuk, ya otomatis akan datang ke situ seperti itu. Dimulai dari ingin foto-foto sampai ingin menimba ilmu agama, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kemudian analisa. Silakan dilanjutkan. Ya, kemudian analisa terhadap angin dominan. Angin dominannya datang dari bagian depan dan belakang seperti itu. Nah, untuk di bangunan ini kita membuat bukaan yang cukup besar di bagian depan, dan untuk cross ventilation-nya kita di bagian atas ini kita buka menggunakan boven seperti itu. Sehingga angin yang sudah masuk nanti, kalau misalnya secara teori kan angin panas itu kan nanti larinya ke atas seperti itu. Nah, sehingga
diharapkan sih angin yang nanti sudah masuk dari ini kan kita pakainya kerawangan-kerawangan seperti itu. Nah, itu nanti yang sudah masuk bisa keluar juga dengan enak. Jadi cross ventilasinya bisa terjaga dengan baik seperti itu. Ini dari sisi panjang bangunannya. Ini kalau dari saya potong dari sisi lebar bangunannya seperti itu. Nah, ini untuk bovennya seperti itu. Kemudian untuk matahari, untuk mataharinya di timur barat. Nah, kalau masjid ini kurang lebih sih menggunakan selasar untuk merejus panas matahari seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara bangunan-bangunan yang biasanya bangunan kolonial seperti itu kan biasanya selasar-selasar itu cukup besar. Nah, itu kita terapkan di sini juga. Fungsinya untuk apa? Selasar itu kan juga selain untuk membuat teduh tidak tampias seperti itu, tapi dia juga bisa memfilter. Jadi panas matahari yang masuk itu ketika sudah masuk ke dalam bangunan utama itu sudah sifatnya hanya tinggal cahayanya aja. Untuk panasnya sudah dibuang di bagian depan di selasarnya. Ya? Iya. Itu. Kemudian terkait dengan kebisingan, nah jadi untuk kebisingan utama sih cuma dari bagian depan itu jalan di depan sih sekitar 8 meter infonya, tapi itu sudah termasuk bahu jalannya seperti itu. Nah, bangunan ini masjidnya nanti kita letakkan di area yang paling private, di area yang paling belakang seperti itu. Tentu saja fungsinya untuk memberikan ketenangan dari jamaah seperti itu, dan juga di bagian belakang itu ada sungai irigasinya, sehingga diharapkan ya masih kedengaranlah suara gemercik-gemercik air dari sungai di belakang seperti itu. Kemudian di bagian depan kita juga beri filter dengan tanaman-tanaman, vegetasi yang diharapkan juga bisa memfilter suara atau kebisingan itu sendiri. Jadi kalau untuk masjid ZDA ini sendiri, apakah benar-benar full tertutup oleh pintu dan kaca atau memang ada bukaan-bukaan juga, Mas? Ada bukaan-bukaannya, bahkan di pintu sampingnya nanti ada benar-benar pintu-pintunya pun, jadi pintu di bagian depan itu ada 3 pintu seperti itu. Itu yang pintu utama itu dia mengadopsi dari klien, memang dari awal ingin menggunakan pintu Masjid Nabawi yang sangat ikonik ya, bisa dibilang ya. Kemudian untuk yang pintu kanan kirinya itu menggunakan pintu kerawangan. Jadi memang secara penghawaan itu nanti sudah sangat ini sih, sudah sangat apa ya istilahnya, sudah sangat bisa terjaga sih. Diharapkan sih tidak perlu pakai AC seperti itu. Tapi ya kalau misalnya kita bicara masjid sekarang, bahkan di kampung saya masjid yang cuma isinya 50 orang aja, kalau terawih udah harus pakai AC karena kalau enggak udah keringetan kayak gitu ya. Tidak menutup kemungkinan untuk ke sana, cuman kita tetap usahakan supaya cross ventilasinya itu bisa berjalan dengan baik. Intinya sih seperti itu. Oh, oke. Baik. Oke, kemudian ini kalau terhadap sosial, jadi tanah ini tuh ngeblok jalan menuju ke belakang, ke tanah adat yang ada di belakang, sehingga masjid ini kita berikan gap di sini, bagian sini 4 meter, 3-4 meter, itu untuk kan di sini kan masih sawah, dan namanya sawah itu kalau misalnya sedang panen seperti itu kan mereka butuh ada truk masuk atau elf masuk seperti itu, L300 masuk seperti itu kan. Jadi mereka tetap memiliki akses seperti itu. Itu yang saya ingat saya sih dari Bu Frida bilang yang diharapkan dari tetua di sekitar situ sih cuman itu aja sih. Dia tetap minta akses untuk ke belakang seperti itu. Oke, nah ini mungkin keterangan tentang lahannya. Ini yang tadi saya bilang tanah ada, tapi ini sudah jadi bangunan publik, yang ini sudah jadi rumah seperti itu. Belakang juga masih tanah adat, ada irigasi, total luas lahannya di 3073. Nah, ini untuk kepemilikan lahannya. Untuk yang kantong ini adalah lahan milik Ibu Frida, karena memang Ibu Frida kan sudah berniat dari awal mau bikin masjid, jadi ibunya ngalah untuk tanahnya di area yang kantong seperti itu. Nah, tapi dia juga meminta akses juga di sini. Nah, kalau Ibunda Ibu Frida sih pengennya suatu saat sih itu dibangun menjadi madrasah atau ya intinya yang masih berhubungan dengan agama seperti itu. Cuman sampai dengan saat ini sih belum ada bayangan, karena dananya kan mau difokuskan untuk ke masjid ini juga si Bu Fridanya. Nah, sehingga nantinya untuk sementara sih ini akan menjadi area parkir yang apa ya? Nanti di sini, nah ini kan ada area parkir yang menjadi area multifungsi. Nah, ketika di sini dijadikan untuk kegiatan bazar atau kalau misalnya minggu pagi, dia kan berharapnya juga ketika minggu pagi seperti itu ada semacam car free day lah seperti itu. Jadi tetangga-tetangga sekitar itu bisa berjualan di sini seperti itu. Nah, ketika ada kegiatan seperti itu nanti area ini akan dialokasikan menjadi area parkir pengganti yang di sini. Seperti itu.
Oke, jadi areanya kurang lebih akan dibagi menjadi area parkir, area multifungsi. Nah, di sini area multifungsi di sini yang tadi saya bilang bisa untuk bazar, bisa untuk main bola kan kalau kita bicara anak-anak kecil ketika sore, anak-anak SD lah pasti kan mereka ngaji dan lain-lain sekolah ngaji seperti itu. Nah, ketika sudah selesai kan mereka butuh tempat untuk main bola. Di sini masih ada area parkir motor, di sini area parkir mobil yang cukup besar, dan di sini ada area plaza yang untuk foto-foto. Jadi benar-benar Ibu Frida ini pengen ini bermanfaat penuh untuk masyarakat, tidak hanya untuk kegiatan agama, intinya itu sih. Kalau bisa meningkatkan perekonomian untuk warga sekitar juga seperti itu. Wah, menarik ya, pasti memang fungsinya nggak hanya cuma sebagai tempat ibadah gitu ya, tapi memakmurkan rumah ibadahnya atau masjidnya pun dimanfaatkan untuk aktivitas yang lain gitu ya. Benar. Rencana Bu Frida, iya benar-benar. Jadi memang itu memang saya dari awal dengar niat dari Bu Frida ini aja udah wah ini luar biasa lah, ibu ini dari awal itu memang benar-benar ingin menyerahkan lah, karena dia cerita wah saya ini alhamdulillah udah nggak ada yang kurang, jadi saya tinggal kurangnya cuma di sanggup untuk ke akhirat, istilahnya seperti itu Bu Frida waktu itu. Jadi dia benar-benar berniat tulus untuk membangun sesuatu yang insya Allah bisa menjadi amal jariah untuk beliau. Itu. Mudah-mudahan Bu Fridanya sempat dengar nih nanti. Kemarin saya sempat minta izin untuk mempresentasikan, mungkin nanti kalau ada videonya nanti mungkin saya akan kirimkan ke beliau juga. Oke, Mas, maaf melanjutkan sedikit. Kalau melihat dari site-nya ini kan saya lihat agak berkontur ya Mas ya. Iya. Nah ini mensiasatinya gimana Mas untuk akhirnya memang dijadikan, mungkin apakah tetap kontur dari itu dipertahankan dan apakah memang akan ada bagian-bagian yang akhirnya diratakan untuk menjadi lebih landai gitu Mas. Oke. Kalau untuk konturnya yang kita tetap ada istilahnya pengaturan kontur lah, bisa dibilang seperti itu. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini kontur ini cuma naiknya cuma 20, ini cuma 10 seperti itu sih Mas. Jadi bukan kontur yang benar-benar signifikan seperti itu. Iya, jadi malah kita ambil untuk bagian depan itu, karena kita kan juga sangat memikirkan, dari Bu Frida pun sangat memikirkan untuk pengguna yang difabel seperti itu. Jadi sebisa mungkin konturnya kan dibikin seminimal mungkin. Nanti kalau misalnya sudah lihat di denahnya, nanti untuk akses difabel, RAM-RAM-nya nanti sudah sangat nyaman semua, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti kurang lebih ini mungkin saya jelaskan dulu untuk ini pembagian fungsinya. Ini yang tadi yang area fungsi kesehariannya menjadi parkir mobil, tapi nanti bisa menjadi area multifungsinya. Kemudian area keduanya ini untuk parkir motor kesehariannya, cuma nanti juga biasanya kan mobil yang parkir kan tidak terlalu banyak, malah lebih banyak motor ya, itu nanti bisa menyesuaikan juga sih sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang sini mobil sini motor, bukan yang seperti itu. Kemudian ini ada area plasanya yang memang dari awal tadi saya sampaikan merupakan area komunal. Dari awal juga klien ingin ada orang yang bisa foto-foto seperti itu. Dan baru yang terakhir adalah area masjidnya seperti itu. Nah, ini untuk permainan konturnya, jadi kita atur. Jadi yang di sini tadi kontur yang di kedua ini tadi kita jadikan kontur untuk bagian depan. Jadi yang di sisanya ini yang di bagian depan ini kita fill. Yang ini di-cut, tapi di-cutnya untuk nge-fill di bagian yang belakang seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk konturnya sih kurang lebih kita hanya mainkan seperti ini. Nah, ini untuk tangganya, tapi nanti kita juga ada RAM, nanti akan terlihat di denahnya seperti itu. Kemudian ini untuk arah kiblatnya. Jadi kalau Bu Frida ini datang, kita sudah memiliki sertifikat arah kiblat ya. Jadi kita sudah sangat diuntungkan. Jadi kita sudah tidak perlu mengurus macam-macam, kita tidak harus mengecek macam-macam. Tapi sertifikatnya sudah ada. Jadi sudah sangat membantu kita seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk nanti untuk bangunannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian zoning areanya. Nah, ini tadi area parkir yang tadi menjadi area multifungsi itu, yang diharapkan akan menjadi area yang paling hidup, area yang dapat menghidupi masjid seperti itu. Jadi makmur dalam arti sesungguhnya, masjid yang makmur dalam arti yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian area kedua adalah area parkir motor. Ini ada area taman-taman yang hijau ini, yang juga tadi saya bilang untuk memfilter suara tadi. Dia ada tanaman-tanamannya, pohon-pohonnya seperti itu. Ini untuk area plasanya. Dan ini untuk area masjidnya. Ini untuk zoning secara makronya. Kemudian masuk di zona di masjidnya. Nah, jadi sudah menekankan ke kami bahwa
saya ingin dari depan, dari tanah beliau, dari depan sini, masjid itu terlihat simetris, lurus kayak gitu. Sehingga nanti untuk ruang dalamnya yang kita sesuaikan mengikuti kemiringan dari arah kiblat. Mas Asta sedikit bertanya lagi Mas. Jadi setelah dibagi ada beberapa zona gitu Mas ya. Setelah dibagi seperti itu, itu dari area parkir, terus juga bisa sampai dengan masjidnya itu berapa pengunjung atau jamaah Mas? Oke, kalau untuk masjidnya sendiri ini termasuk yang di Selasar itu kalau nggak salah di 200-an deh kalau nggak salah. Tapi kan kita punya plaza, punya ini yang diharapkan ketika sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu kan bisa digunakan juga untuk area sholat. Ya, nah, ketika itu nanti benar-benar membludak ya Mas ya. Ya, ketika itu jadi area sholat ya otomatis mungkin bisa sampai 500-600 orang sih. Seperti itu. Itu kalau area tadi yang di depan tidak digunakan ya, tapi kan kalau yang sampai digunakannya sampai area multifungsi tadi ya harusnya 1000 bisa masuk sih, karena ini lahannya kan di 1700 ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini untuk sirkulasinya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu Frida ini sangat concern dengan orang-orang difabel seperti itu, karena beliau juga dokter seperti itu. Sehingga dia sangat memikirkan kontur-konturnya, sangat memikirkan bagaimana mereka beraktivitas juga di dalam masjid ini seperti itu. Jadi ketika masuk, ini untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda atau yang memiliki keterbatasan seperti itu, dia langsung ada kamar mandi untuk difabel, yang di bagian bawah ini untuk yang pria seperti itu, yang atas untuk yang wanita. Kemudian ini kalau untuk difabel, kalau saya dulu, ini saya sempat menerapkan, saya dulu pernah turut dalam pembangunan Masjid Al-Jabarnya Pak Ridwan Kamil yang di Gede Bage itu, dan waktu itu saya kebagian mendesain, saya waktu itu sebagai kontraktornya, dan saya kebagian mendesain area wudhu difabel seperti itu. Jadi di sini selain untuk toiletnya juga kita terapkan untuk area wudhunya di sini juga seperti itu untuk yang difabel. Karena kalau untuk difabel itu, kalau waktu itu saya sempat istilahnya riset, lihat dari yang di Jepang dan lain-lain, kan dia lebih butuh semacam kalau untuk yang keterbatasannya di bagian kaki kan semacam butuh jet shower seperti itu untuk wudhunya seperti itu. Tapi kan nanti setiap keterbatasan kan pasti beda-beda. Nah, kurang lebih ini kita satukan di sini sih untuk area wudhunya dan area toiletnya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti di sini ada locker. Jadi di RAM ini nanti ada locker. Nanti kalau misalnya mereka mau naruh benda atau apa yang kira-kira mau dititipkan di locker ini, nanti bisa di sini seperti itu. Nah, ini yang untuk wanita kurang lebih juga sama seperti itu secara ininya. Cuman bedanya kalau yang wanita ini untuk area sholatnya hanya di area yang ini. Oke, itu untuk sirkulasi orang dengan kebutuhan khusus seperti itu. Sedangkan ini untuk pengunjung utamanya. Nah, pengunjung utama pun kita bagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori yang datang sudah dalam posisi wudhu dan belum wudhu seperti itu. Kalau yang sudah dalam posisi wudhu ya langsung masuk ke sini. Di sini untuk lokernya itu ada di sisi depan dan belakang seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah wudhu ya nggak usah lokernya nggak usah pakai yang di sini, dia langsung di sini juga kita sediakan loker seperti itu. Dan langsung naik seperti itu. Dan kalau misalnya yang belum wudhu ya kurang lebih masuk ke area wudhu, kemudian juga melalui RAM ini bisa di locker sini juga. Kemudian karena di bagian yang tadi tanah milik Ibu Frida tadi kan belum belum tahu mau dijadikan apa, dan masih ada kemungkinan untuk jadi parkir sementara, sehingga di sini juga kita berikan akses untuk masuk seperti itu. Nah, ini ketika sudah wudhu dia bisa langsung, kalau belum wudhu ya dia harus agak sedikit memutar seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini akses untuk pengurus ataupun imam seperti itu. Kalau imam, kadang-kadang kan imam misalnya bawa barang dan lain-lain, beliau bisa lewat pintu belakang seperti itu, bisa melalui selasar ini, bisa masuknya ke mihrabnya bisa melalui belakang sini, ataupun lewat depan juga tidak masalah sih. Kalau untuk pengurusnya, nah ini untuk masuk ke minaretnya. Kemudian di sini untuk di area pengurus ini karena ada yang menginap, di sini kita sediakan pantry, kamar mandi, kamar tidur, dan ada ruang sound dan gudang seperti itu. Luar biasa ya Mas ya. Marapnya aja tuh areanya tuh dipikirkan ya Mas. Iya Mas. Mas, maaf ada pertanyaan. Nah, biasanya mungkin di beberapa area masjid gitu ya Mas ya. Biasanya kan mungkin juga dijadikan tempat untuk
akad nikah atau mungkin seringnya untuk pernikahan lah gitu. Nah, untuk masjid ZBA ini apakah juga diperbolehkan atau disediakan memang khusus Mas untuk melakukan pernikahan seperti itu ya? Ya. Sebenarnya sih kalau itu sih belum pernah kita diskusikan dengan Ibu Frida, tapi kalau saya pikir dengan kebaikan hati dari Ibu Frida, ketulusan beliau, niat baik beliau membuat sesuatu yang bisa bermanfaat juga untuk warga sekitar sih, saya pikir ketika di sini mau diadakan acara-acara seperti akad dan lain-lain itu sih, saya pikir sih tidak akan menjadi masalah sih. Seperti itu. Paling tinggal pas area plaza ini tinggal dikasih istilahnya kalau bahasa Jawanya teratak ya. Teratak itu apa ya? Ya semacam tenda seperti itu untuk mengadakan acara seperti itu. Oke. Kemudian untuk konsep green design-nya tentu saja kita sangat memikirkan pencahayaan dan penghawaan alaminya seperti itu. Jadi cross ventilasinya seperti yang tadi kita sampaikan, bagian depan terus dikeluarkan melalui boven, kerawangan-kerawangan untuk memasukkan penghawaan, dan untuk cahaya mataharinya tadi dengan adanya selasar diharapkan juga bisa mereduce panasnya sehingga yang masuk tinggal cahayanya saja, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti masjid ini cukup bisa dibilang green desain itu memang se-green mungkin gitu Mas ya, karena bisa dibilang malah agak mengurangi AC, atau benar sama sekali nggak ada AC Mas di dalam masjidnya sendiri Mas? Untuk di awal sih kita dari Bu Frida sih pengennya tanpa AC, sehingga kan kita membuatkan sistem cross ventilasinya juga yang bagi seperti itu. Tapi beliau juga bilang ya, tapi saya juga tidak, karena kan dari beliau juga membuat pintu-pintu yang tadi saya bilang dari pintu utama kanan kirinya ada pintu yang dari kerawangan itu kan sebenarnya sudah terbuka, otomatis kan ketika dia mau dibikin AC kan harus ditutup. Nah, tapi beliau juga tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya memang sudah dalam pelaksanaannya ternyata panas sekali misalnya seperti itu ya, nanti tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bisa tetap menggunakan AC. Cuman untuk desainnya sih kita yakinkan ke ibunya sih ini sudah bisa untuk membuat bangunan ini untuk tanpa AC, tanpa lampu di siang hari seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu Mas Bayu. Nah, ini untuk filosofi desainnya. Jadi tadi untuk area yang luar itu adalah area komunal yang mana yang bisa menggunakan itu bukan hanya orang, ya bisa dibilang kan kadang ada orang yang non muslim misalnya seperti itu bisa menggunakan area itu juga, misalnya tetangga seperti itu. Kemudian masuk ke area yang lebih dalam. Jadi kalau tadi sempat lihat desain kami di awal, kita kan ada semacam gawangan seperti ini, itu kita buat 6 gawangan dengan filosofi bahwa itu wujud dari rukun iman. Di 3 sisi kita ada 6 pintu. Nah, ketika sudah masuk lebih dalam lagi, masuk ke area menuju mau ke masjidnya, itu kan tadi untuk yang 6 tadi itu kan untuk menuju ke selasarnya. Nah, ketika mau masuk ke masjidnya kita ada 5 pintu utama yang mana itu filosofikan sebagai rukun Islam. Jadi kalau sudah masuk masjid itu ya sudah orang yang benar-benar Islam seperti itu, sudah orang yang memang benar-benar mau sholat untuk dapat masuk ke area masjidnya, dan area masjid sendiri yang menjadi area core utama untuk sholat seperti itu. Kemudian kalau di Emporio kita biasa, karena ini juga ada keinginan klien untuk fast track seperti itu. Jadi adanya keinginan klien untuk sebisa mungkin saya ingin cepat membangun, waktu itu memang seperti itu. Jadi ketika kita mau membuatkan 3D, kita buatkan istilahnya mood board-nya itu sudah benar-benar lengkap, Pak. Jadi mood board di sini kita sudah benar-benar detailkan. Jadi di area ini tangganya kita akan buat seperti apa yang bisa untuk duduk dan untuk foto-foto. Kemudian ini kalau yang ini keinginan dari ibunya, ada area hitam itu yang nanti membuat sesuatu menjadi kelihatan lebih elegan, nanti permainan lampu seperti itu dengan warna gold seperti itu. Kemudian adanya bentuk miring, karena waktu itu sih ibunya pengen tetap ada bentuk miringnya di bagian atapnya seperti itu. Kemudian dia juga menggunakan kubah di bagian sampingnya, ingin ada gawangan-gawangan seperti ini. Kemudian untuk pintunya tadi seperti yang saya sampaikan, ingin mengadopsi pintu yang digunakan di Masjid Nabawi seperti itu untuk minaretnya. Dan ini untuk kerawangan-kerawangannya, ini contoh saja sih model kerawangan-kerawangan sebelum kita buatkan 3 dimensi seperti itu. Nah, ini untuk contoh area wudhunya. Dan ini jadi karena adanya keinginan untuk fast track itu sih, jadi kita buatkan dulu seperti ini. Jadi
sebisa mungkin kan kita kalau ada keinginan untuk cepat-cepat bangun kan berarti sebisa mungkin minim revisi. Jadi kita ibunya udah ada bayangan dulu intinya. Nah, sehingga dari situ kita buatlah model atau desainnya. Ya, silakan. Oh ya, maaf jadi saya potong nih Mas. Nah, dari kalau untuk desain masjid sendiri, tadi kan ada sedikit, maksudnya lihat dari mihrabnya, minaretnya, nah dari untuk segi arsitek, apakah ada luasan atau batasan tertentu nggak Mas untuk batasan luasan mihrab atau tinggi minaretnya seperti itu? Kalau di sini sih saya tidak dapat info itu sih, cuman dari klien sih cuman membatasi untuk luasan area sholatnya aja sih yang tadi maksimal 400 meter persegi itu sih. Ya kalau ketinggian minaret seperti itu kan saya sih saat mencari sih tidak menemukan kan, beda kayak di Bali kan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Kalau dulu kan ada aturan-aturan seperti itu bangunan. Nah kalau di sini sih saya waktu itu tidak menemukan aturan-aturan yang seperti itu sih. Oke, siap. Ya. Silakan. Sedikit menambahkan Mbak Aziza gitu kan, kerawangan-kerawangan yang tadi didesain itu kan itu seperti ada kayak simbol-simbol Islamnya, mungkin ada sedikit lafaz Al-Qur'annya gitu. Nah, itu penyengan dan mendesainnya itu memang arahan atau masukan dari owner atau memang dari Mas dan tim yang mendesainnya sama membentuk kerawangan seperti itu Mas gitu. Oke, kalau untuk kerawangannya sih kita mengambil model-model yang ya bisa dibilang kalau misalnya kadang-kadang kita kalau search di Google seperti itu motif Islami seperti itu kan akan keluar motif-motif yang kurang lebih seperti ini. Nah kita sih waktu itu terinspirasi dari ini ya, tapi tetap kita ada sedikit kembangkan sih, tidak kita terus ambil ini karena kan sepengalaman saya di waktu membangun di Al-Jabar Bandung itu kan sebenarnya dari yang nyetak GRC cetak itu kan dia bisa benar-benar by request ya. Jadi waktu itu sih kita membuat satu motif yang ya sudah hampir dibilang agak umum seperti itu, tapi ada sedikit modifikasi dari kami seperti itu sih. Oke. Sama tadi yang salah satunya yang saya menarik itu desain kerawangan yang mungkin bisa jadi salah satu ventilasi itu yang dijadikan salah satu ventilasi di bagian fasad masjidnya itu. Nah, penempatannya dan lafaz yang akhirnya dipasang di fasad itu memang ada ketentuan tersendiri gitu Mas, memang balik lagi ada masukan dari owner gitu. Ada sih kalau untuk masukan dari mana sih ada sih di sini. Untuk ZBA-nya awalnya kita pasang di sini, tapi dari Bu Fridanya minta di sini lebih ke la ilaha illallah seperti itu. Nah, jadi untuk peletakannya itu dari Bu Frida juga turut ambil bagian seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maupun yang di dalam pun, di dalam kita juga ada menggunakan lafaz-lafaz seperti itu juga ada request dari Ibu Frida juga seperti itu. Ini yang menarik, mungkin nanti Mas Asta juga bisa cerita dari segi coloring gitu atau pewarnaan dari masjid ini gitu ya. Karena terkesan ada kombinasi antara putih, emas gitu dan juga abu-abu gitu ya. Nah itu ceritanya gimana tuh Mas? Oke, kalau untuk color scheme-nya sendiri memang kita waktu itu mencoba mengajukan kan kita ada mood board seperti yang tadi saya sempat sampaikan itu. Dari keinginan ibunya ingin ada bidang yang gelap hitam di sini kan berarti otomatis kalau namanya masjid kan sebisa mungkin warna yang kita gunakan kan jangan terlalu mencolok tapi lebih ke monokrom seperti itu ya. Nah jadi dari diawali dari keinginan ada warna gelap hitam seperti ini, jadi itu kita adopsi ke warna yang lainnya sih, ke arah situ sih. Jadi ini pakai warna abu-abu, kemudian ini warna kerawangannya yang di atas ini pakai dibiarin warna semen seperti itu sih. Nah, itu fungsi yang di atas itu hanya sebagai bagian dari estetis atau ada fungsi yang lain? Itu untuk menutupi bovennya. Oh, oke. Iya, jadi selain dari ibunya juga ingin ada something yang miring seperti itu. Nah, itu juga berfungsi untuk menutupi boven. Jadi boven itu kalau dari sini dia tertutup oleh atap yang miring itu. Nah, ini
ininya itu nanti ketutup dengan atap dengan kerawangan yang miring tadi sih. Kelihatan. Oke, kurang lebih sih ini sih yang ibunya tadi yang saya sempat sampaikan, ibunya ingin dari depan tuh tetap kelihatan megah, mewah dan simetris dari depan, kemudian kedalamannya kan di sini juga kerasa. Jadi istilahnya kita masuk ke masing-masing zona itu kan kerasa sekali kedalaman dari bangunannya. Jadi bangunan ini juga walaupun masjidnya cuma 300 maksimal 400 seperti itu, tapi dengan adanya space terbuka yang sangat besar ini jadi kesannya kan tetap luas seperti itu. Dan tidak banyak dibatasi sama mungkin pembatas-pembatas yang dikriat gitu Mas. Tadi ini pengennya memang dari sisi owner juga ya area komunal, terus juga area-area berkumpulnya aktivitas masyarakat sama dengan area masjid untuk ibadahnya itu seperti mengalir gitu Mas ya. Iya, benar, kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadi aktivitas yang ada di sini itu ya bisa dibilang seperti yang Mas Bayu tadi bilang, mengalir. Jadi tidak ada sesuatu yang sakop di sini. Misalnya parkir mobil harus di sini, parkir motor harus di sini, nggak ada di sini. Jadi ketika di sini mau tadi yang saya bilang untuk sekolah ngajinya anak-anak SD kayak gitu, pas sore kan biasanya sekolah ngaji kan jam 4, jam 5 kayak gitu, terus mau sepak bola dulu. Nah, itu kan juga menarik minat orang untuk datang ke masjid seperti itu. Nah, itu sih yang diharapkannya juga seperti itu. Oke. Baik, Mas sedikit kan mengulas, saya tertarik juga sedikit mengulas tentang towernya itu Mas, gitu. Nah itu kan menarik banyak istilahnya banyak desain dari segi fase itu yang ini terbuat dari yang GC juga atau CNC dari metal Mas? GRC cetak sih kalau ini Mas. Oh, oke. Nah ini ada mungkin ada arti tertentu gitu Mas untuk desain dari naranya ini Mas? Nggak ada sih. Kalau dari ini sih lebih ke minaretnya sih dari awal memang kita pengen jadikan sebagai ikonnya, salah satu ikonnya seperti itu ya. Jadi kita buatnya kesannya frameless seperti itu sih, terutama si kerawangannya ini seperti itu sih. Walaupun di bagian dalamnya ini kan kelihatan nih ada strukturnya, tapi dari bagian di kerawangannya itu di desain berada di depan strukturnya sehingga kesannya nyambung semua dan frameless seperti itu, dan kesannya enteng seperti itu sih. Kita cuman keinginannya seperti itu aja sih. Oke, jadi berarti memang kerawangan yang dibuat ini itu menjadi strategi kayak jadi secondary skin dari struktur menaranya itu ya Pak? Iya, benar. Nah, dan itu kan di dalamnya itu kan juga tangga, isinya kan hanya tangga aja, jadi ya cuma untuk servis apabila kan biasanya kan isinya minaret itu cuma toa atau apa seperti itu kan, seperti itu. Nah itu Mas satunya Mas, mungkin yang di beberapa kota gitu mungkin nggak, mungkin yang sekarang yang sebenarnya tuh sempat ada sedikit diskusi lah mengenai posisi dari toa, karena kan nanti pengeras suara itu ditaruh memang di tempat tinggi, maksudnya untuk mensiarkan misalnya azan gitu kan, dan penyampaian pengumuman atau mungkin ada kajian gitu. Nah ada mungkin beberapa hal yang ada siasat tertentu nggak sih Mas untuk kayak area yang bagus gitu, khususnya di masjid BZA ini Mas, memang ada masukan pengeras suaranya itu ke arah mana, atau mungkin di setting seperti apa gitu Mas? Ketika kita mendesain ini sih kita tidak memikirkan sampai ke sana ya, karena kita tahu sendiri bahwa di masyarakat Minang sendiri kan sudah hampir dibilang kan sebagian besarnya Muslim seperti itu ya. Jadi di sini dari Bu Frida sendiri tidak terus yang ada ketakutan bahwa nanti akan mengganggu tetangga-tetangga yang tidak seiman misalnya seperti itu. Jadi memang kalau di sini sih kemarin kita meletakkan di tempat yang kira-kira pertama tidak mengganggu look secara fasad depannya, tapi tetap secara fungsi dia bisa tetap mensiarkan suara-suara adzan dan lain-lain seperti itu. Oke. Wah, jadi ya memang kita tahu untuk masyarakat Minang itu mempunyai kultur Islam yang cukup kuat gitu ya. Jadi mungkin itu jadi tidak terlalu di isu gitu Mas ya. Iya, benar. Nah, terus
yang saya menarik juga adalah area ini nih Mas, desain apa namanya vegetasinya gitu. Ini kan kesannya nih kalau dilihat memang ada kayak pencampuran desain Turki, Timur Tengahnya gitu. Nah, dari penempatan vegetasi gitu ya, dan layoutnya itu memang ini masukan dari Emporio atau memang ada masukan juga dari owner gitu. Kalau ini sih dari Emporio sih Mas. Jadi kita istilahnya kan menyatukan tema modern tapi kan ini tetap Islami, sehingga kita membawa tanaman-tanaman yang kira-kira ada di Timur Tengah seperti itu, seperti misalnya palem-paleman seperti ini. Kan sebenarnya juga kalau kita tahu kan sebenarnya pohon kurma kan sebenarnya bisa juga hidup di Indonesia walaupun dia tidak bisa berbuah ya. Jadi itu juga bisa kita terapkan di sini seperti. Oke. Balik lagi sedikit ke masjid di Sumatera Barat gitu Mas ya. Ada sedikit unsur desain Minangnya nggak Mas? Karena kan kita tahu mungkin kalau di Sumatera itu rumah gadangnya dengan bentuknya seperti tanduk kerbau gitu. Nah, di sini tuh ada unsur-unsur mungkin di warnanya atau dari apanya gitu Mas. Kalau dari desain kita sendiri yang ini sih kita tidak menerapkan sama sekali sih untuk desain tradisionalnya. Cuman waktu itu sih memang kita sempat menanyakan apakah tidak ada aturan terkait dengan itu. Tapi dari Ibu Fridanya sendiri memang dari awal datang ke kami sih sudah membawa konsep dia ingin sesuatu yang modern, beda dan belum ada di sekitaran sana seperti itu sih. Jadi yang dia pilih memang desain style modern tropis seperti ini. Oke, jadi memang pure memang desain diinginkan oleh Frida itu benar-benar masjid yang memang tampak lebih modern daripada modern dan catatan dia itu salah satu yang paling sering diulangi yang belum ada di sekitar sana bilang waktu itu kita. Jadi ya kita desainkan yang benar-benar modern, benar-benar unsurnya modern dan bisa dibilang belum ada sih di sekitar sana seperti itu. Iya, karena ini aja kalau kita dari fasad depan ya Mas ya, kubahnya ini cukup ditutupi, kerawangannya ada di atas ini Mas ya. Karena mungkin dia kalau di masjid pada umumnya udah persis itu pasti diidentikan dengan gitu ya. Nah ini malah kayak sedikit ditutupi gitu ya. Ditutupi, iya. Jadi kayak desain yang lebih modern gitu ya. Iya benar. Masjid pada umumnya. Iya benar. Memang itu salah satu ide kita untuk membuat mewujudkan keinginan Bu Frida tadi yang belum ada seperti itu sih. Oke. Nah ini kurang lebih area plasanya, jadi area untuk foto-foto, bisa untuk area bermain anak juga seperti itu. Nah area untuk sisi untuk desain lainnya sendiri Mas, ini dari Emporio juga memberikan saran desain penempatan lightingnya sendiri atau memang seperti apa? Karena ini saya yakin kalau misalnya memang lightingnya di setting seperti ini akan jadi luar biasa ya kalau malam Mas. Tampilan dari masjidnya. Ya kalau dari kita sih biasanya memang secara artificial lighting sih kita sudah atur sendiri. Cuman biasanya ada beberapa klien yang tapi di luar Bu Frida ini ya. Kalau Bu Frida ini dia menyerahkan keseluruhan ke kita. Tapi ada beberapa klien terutama di klien-klien Jakarta itu yang mereka pakai desainer lighting sendiri sih. Tapi kalau ini sih setahu saya dari Bu Fridanya memang menyerahkan ke kita untuk desain lightingnya seperti itu. Oke. Dan yang menarik ini juga signage yang memang tadi yang seperti Mas Asta sampaikan, masjid ini juga sangat concern untuk kebutuhan teman-teman difabel gitu Mas ya. Jadi memang signage-nya juga dibuat cukup jelas gitu. Jadi arah untuk area wudhunya di mana, dan untuk teman-teman difabel juga bisa lebih tahu gitu ya arahnya kemana. Iya, tahu akan kemana seperti itu. Jadi mereka tidak ada kebingungan sendiri di situ. Nah ini saya mungkin juga penasaran. Tadi Mas Asta juga sampaikan Bu Frida ini sudah menyerahkan mungkin hampir 100% ya desainnya ke Emporio gitu. Yang jadi penasaran saya adalah ini sudah desain final Mas. Kalau misalnya sudah berapa kali revisi pas waktu itu?
Kalau ini kita karena dari awal tadi yang sempat saya sampaikan, mood boardnya sudah kita bikin sangat detail, seperti bagian depannya akan seperti ini, sampingnya seperti ini. Jadi ini memang benar-benar tanpa revisi sama sekali seperti itu. Jadi ketika kita masukkan 3D itu cuma ada revisi di Dena aja waktu itu terkait dengan area wudhu sama yang untuk difabel. Waktu itu cuma kita ada revisi di situ. Langsung setelah itu langsung masuk ke 3D. Di 3D-nya tidak ada revisi sama sekali waktu itu. Ya, karena memang dari kliennya sendiri gimana? Ya. Itu impian pada para desainer dan arsitek tuh Mas, dapat klien. Ya benar. Jadi ya kita sedikit memanfaatkan keadaan juga karena dari klien pengen cepat, ya udah kalau pengen cepat nggak usah revisi. dan juga dibantu tadi data-data juga dibantu oleh klien, oleh Bu Frida gitu Mas. Jadi ya, itu semua data-data kita disupport gitu. Iya, semua data-data kita disupport waktu itu. Termasuk sertifikat kiblat dan lain-lain. Jadi kita sudah tinggal bekerjanya, ya tinggal yang apa yang harus kita lakukan kita udah tahu seperti itu. Oh, ini tapak Mas ya. Berarti ini arah depan Mas. Yang ini arah samping. Ini yang depan yang tadi. Ya, ini yang depan. Oh, oke. Ini yang tadi kamar mandi dan ini untuk jalur difabelnya. Kalau ini yang samping dari sisi kanan yang tadi ada jalur untuk ke. Kalau ini dari yang ini tanahnya Ibunda Bu Frida. Yang tadi kita buat tetap ada tangganya yang bisa langsung masuk ke sini. Ini minaretnya dari sisi kiri kalau. Seperti ini. Nah, ini tadi yang saya bilang pintu-pintu. Kalau ini artificial pintu, jadi dia cuma kerawangan aja tapi tidak bisa dibuka yang samping. Yang bisa dibuka hanya satu yang di tengah. Termasuk yang kalau yang di depan dia artificial pintu kerawangan tapi bisa dibuka, tiga-tiganya bisa dibuka seperti itu. Jadi memang Bu Frida ini memang unik, permintaannya memang ada yang unik-unik seperti itu. Area mikrofnya, area sholatnya. Nah, ini bovennya itu kita sembunyikan di baliknya ini lafaz ini, dan ini lafaznya itu bisa dibuka tutup seperti itu untuk membersihkan area bovennya. Nah, Mas, mungkin sedikit diskusi dari desain ini kan banyak sekali mungkin material-material yang custom ya Mas ya. Nah, sedangkan mungkin area dari masjid ini cukup di luar dari kota Padang gitu kan. Iya. Nah, ini kalau dari sekarang ini kan masih proses pembangunan berarti Mas ya, masih proses konstruksi. Nah, sejauh apa akhirnya desain dan material yang untuk mencapai desain ini tuh bisa sampai ke sana Mas, ke site gitu. Di Bu Frida ini merupakan orang yang sangat hobi traveling. Jadi dia dari awal itu ketika kita berdiskusi terkait 3D, dia sudah langsung menanyakan ini materialnya apa. Dia itu sangat sering ke Jakarta. Jadi ketika dia ke Jakarta itu dia sekaligus untuk beli seperti itu sih. Tapi nanti untuk dikirimkan ke sana. Kalau infonya ke saya sih waktu itu seperti itu. Jadi memang ibunya ini, saya waktu itu juga sempat tanyakan kalau ketersediaan material di sana gimana Bu, seperti itu nggak apa-apa, nanti kita bisa datangkan dari Jakarta. Karena memang ibunya itu bisa dibilang rumahnya itu di mana-mana. Jadi dia bilang tuh waktu itu sebulan sekali itu pasti ke Jakarta, ke Jogja seperti itu. Oke, berarti dari tim Asta dan tim dari Mas Asta dan tim juga sampai merekomendasikan materialnya juga ya Mas ya. Misalnya kerawangan ini nanti CNC dari gypsum atau GRC. Iya, GRC cetak. Nanti di mana ya? Iya, nanti kalau di Jakarta dia di mana, nanti kita bisa carikan ininya juga biasanya seperti itu. Wah, ini memang Bu Frida nih betul-betul klien impian nih kayak Mas. Iya, benar memang. Ya dibilang sih saya selama di Emporio ini hampir 4 tahun ya, ada beberapa klien yang memang tanpa revisi sama sekali itu ya paling, tapi cuma 3-4 ya, salah satunya Bu Frida ini. Kayaknya memang ya 101 kayak Mas. Iya, benar. Ya lebih kalau 100 sih kayaknya lebih. Oke, tadi kita slide yang sudah masuk ke tahap konstruksi. Nah, itu boleh diceritain juga Mas ya. Oke, tadi seperti yang sempat saya sampaikan juga, Bu Frida waktu itu memberi info di grup seperti itu. Alhamdulillah pada tanggal 3 Februari sudah start peletakan batu pertama. Nah, ini untuk proses power pile-nya. Jadi kalau untuk konkretnya sih semuanya pakai manual ya. Jadi
tidak ada yang pakai ready mix seperti itu. Nah, kemudian ini seperti yang tadi saya sampaikan juga, ini untuk sampai dengan saat ini sih masih sampai di roof. Ini berapa meter ya Mas ya? Apanya itu? Pondasinya gitu dan sudah mulai sama roof-nya ini. Oh, kalau itu saya perlu ngecek gambar struktur dulu sih. Karena di tim kita kan memang tim strukturnya kan juga kita sudah ada sendiri. Jadi tim arsitek itu ketika sudah istilahnya sudah masuk gambar kerja itu biasanya kita udah langsung fokus proyek lain. Jadi ya dan langsung kirimkan gambar kerjanya ke klien, ya kita udah kadang nggak baca itu baloknya berapa, sulfnya berapa, kedalaman ininya apa, hasil sondirnya berapa. Kadang kita udah lepas tangan lah karena sudah ada tim yang akan bertanggung jawab sendiri seperti itu. Nah, tadi Mas Ta juga sampaikan juga ada Bu Frida minta ada tim pengawas ya kalau nggak salah Mas. Oke, kalau Bu Frida ini tanpa pengawasan sih. Kalau Bu Frida tanpa pengawasan. Tanpa pengawasan, iya. Nah, itu untuk menjaga desain yang sudah diberikan Emporio itu sesuai dengan yang diberikan gitu. Itu biasanya caranya kalau dengan klien seperti ini, apalagi proyeknya di luar kota jauh, gitu ya, yang jauh, itu ngecek secara berkala itu seperti apa, Mas? Ataukah memang balik lagi karena kebaikan Bu Frida yang selalu mengupdate gitu, Mas? Jadi kalau di kita itu kan selalu ada grup untuk masing-masing klien ya. Nah, jadi ketika nanti sudah akan pembangunan, nanti kontraktor itu nanti harus dimasukkan ke dalam grup seperti itu. Jadi segala hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di lapangan, baik teknis maupun finishing dan lain-lain seperti itu, selalu didiskusikan di grup itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk klien-klien yang jauh, jadi kita kan juga menghandle proyek-proyek yang di luar negeri juga, dari tim Jogja juga sering dapat proyek-proyek luar negeri. Biasanya sih pengawasannya melalui grup itu dan dengan diskusi dengan kontraktor langsung di grup. Jadi ketika di grup itu nanti juga yang akan menjawab kan biasanya kalau kita bicara konstruksi pembangunan seperti itu, biasanya pertanyaan paling banyak kan malah di struktur ya, sama MEP biasanya kan di sini. Nah, jadi nanti di grup itu nanti dari tim masing-masing tim ketika ada pertanyaan mereka akan langsung jawab seperti itu. Jadi itu cara kami untuk tetap istilahnya tetap mengupdate lah. Dan juga saya secara berkala, biasanya saya Bu Frida gimana kabarnya, ada update untuk ininya, ini juga untuk video-video, foto-foto ini juga dari klien semuanya. Berarti memang sejauh ini dimaintain berarti ya Mas ya untuk perkembangannya gitu ya. Gimana? Iya, untuk perkembangan progres konstruksinya tetap dimaintain terus sama Mas. Iya, jadi kita tetap mengikuti ya. Jadi iya benar. Segala pertanyaan tadi yang seperti saya bilang, dan biasanya sih sebelum melakukan konstruksi, jadi kan gambar kerja diserahkan ke kontraktor seperti itu. Nah biasanya kita adakan meeting besar dulu sih. Jadi biasanya dari tender sudah kepilih, nanti mereka dikasih gambar kerja, mereka pelajari dulu, nanti kita meeting besar dengan semua tim seperti itu. Nanti pertanyaan semuanya langsung dibahas di situ. Nah nanti kalau misalnya memang di tengah-tengah jalan ada kendala yang istilahnya kan kadang di lapangan misalnya, oh ternyata kedalaman airnya ini, jadi ketika digali pondasi sudah langsung airnya tinggi seperti itu, kadang kan ada kasus-kasus seperti itu, jadi nanti bisa didiskusikan lanjutan seperti itu. Nah, Mas, penasaran tadi juga salah satunya, dan Mas Asta juga sampaikan tender, berarti dari itu konteksnya maksudnya adalah tender kontraktornya berarti Mas ya? Tender kontraktornya, iya benar. Nah itu sejauh apa dari Mas Asta atau dari tim Emporio menggawangi gitu Mas? Apakah memang biasanya dari konsul kita tadi seperti Mas Asta sampaikan, kita sudah ada rekomendasi tuh, dan biasanya mungkin dari sisi owner juga biasa bersama dengan beberapa kontraktor mungkin. Nah itu siapa Mas kalau pengalaman di sini Mas? Oke. Untuk ininya ya Mas, berarti ya pemilihan kontrak Mas. Pemilihannya ya. Jadi memang klien itu kan beda-beda. Ada klien yang datang ke kami sudah ada kontraktornya. Ada yang tender, ada yang. Nah kalau untuk kasus Bu Frida ini kan dia sebenarnya tender itu dia tuh sudah ada kontraktor yang biasa membangunkan, kan dia seperti yang saya bilang rumahnya di mana-mana, jadi dia sudah ada kayak kontraktor langganan lah seperti itu. Iya, tapi biasanya sih kalau untuk
klien-klien yang tidak menggunakan paket seperti itu biasanya sih kita paling tidak sampai membantu mereview sih, cuman tetap beliau kalau misalnya mau diskusi ini kok kayak gini harganya kayak gitu, misalnya ini segini ketinggian atau tidak itu sih masih kita beri masukan, paling seperti itu sih. Oke, berarti memang tetap untuk menjaga apa ya desainnya itu terjaga dengan baik juga mempengaruhi dari sisi kontraktornya Mas ya. Iya, iya. Jadi tetap dari Emporio juga membantu untuk menjembatani itu, apalagi misalnya kontraktornya langsung dari gitu ya Mas. Iya, benar. Oke. Intinya sih kita membantu ini sih apa istilahnya ya, ngawasinya melalui grup sih kalau misalnya memang yang tidak paket sih paling seperti itu sih selama ini. Tapi kalau selama di sekitar situ ada kantor cabang kami seperti itu, biasanya sih kita tetap akan bantu pengawasan ya 1 bulan 2 bulan sekali biasa seperti itu. Okay. Gitu. Berarti kalau dari project Masjid ZBA ini sejauh ini update-nya masih sesuai berarti Mas ya? Masih sesuai desain masih sesuai desain ya. Secara denahnya itu sudah masih sesuai juga seperti itu. Oke, baik. Silakan boleh dilanjutkan Mas. Nah mungkin kalau untuk yang ZBA sih kurang lebih itu sih. Nah kalau ini sih kita cuma sedikit menambahi beberapa proyek masjid kita juga yang sedang on progress pembangunan. Ini ada Masjid Al Jihad di Jogja. Itu masjid kita sebenarnya renov dari masjid tua seperti itu menjadi masjid 3 lantai seperti itu. Jadi lantai 1 dan 2 dan ada basement di bagian bawah seperti itu. Ini progresnya sudah ya bisa dibilang 40% lah seperti itu. Kemudian mungkin sedikit share pengalaman Mas kalau tadi kan masjid ZBA itu memang bisa dibilang bukan masjid bisa dibilang masjid keluarga atau pribadi yang diperuntukkan untuk jamaah umum. Ada umum. Ada juga memang masjid wakaf gitu yang nanti juga dananya dibagi oleh jamaah gitu. Nah itu ada pengalamannya seperti itu Mas gitu. Mungkin tadi di desain gambar-gambar masjid selanjutnya gitu kayak masjid Jihad atau yang sebelumnya. Nah ini masjidnya oleh dana jamaah atau pribadi seperti ZBA. Ya, kalau ini malah bisa dibilang agak lucu. Jadi ketika pengurus takmirnya waktu itu kan, saya waktu itu masih di cabang Jogja seperti itu. Saya dan kepala tim saya Mbak Misti ikut di rapat takmirnya seperti itu. Ketika kita ngajukan denah dan kan dari denah itu kan biasanya kita sudah ada bayangan kira-kira nanti sekian biayanya, bahkan dari takmirnya bilang ini belum ada dananya sama sekali waktu itu bilang kayak gitu. Tapi ya mungkin karena izin Allah ya, jadi ada keluarga Ibu namanya, ada keluarga yang istilahnya warga sekitar yang selama belum ada dananya beliau yang akan mengcover seperti itu sampai dengan nanti ada donasi-donasi dari luar yang masuk seperti itu. Jadi dia istilahnya nalangin dulu seperti itu. Jadi kalau untuk yang masjid ini sih memang agak unik waktu itu. Benar-benar waktu kita menyampaikan di forum waktu itu ada takmirnya mungkin ada 20 orang lebih itu, waktu kita bilang ini nanti kira-kira sekian M gitu, mereka langsung ketawa semua karena memang belum ada dananya sama sekali waktu itu. Jadi semodal nekat mereka kayak gitu. Yang penting niat. Bangun rumah ibadah pasti ada jalannya aja Mas ya. Iya benar. Itu memang luar biasa sih itu yang Masjid Al Jihad ini. Nah kalau yang ini sih Masjid Al Falah Terlaya ini, kalau ini sih pakai dana warga seperti itu. Ini di mana nih Mas? Ini saya agak lupa di Pekalongan apa ya kalau salah. Malah yang pokoknya Jawa Tengah, tapi saya agak lupa karena ini sudah proyek lama sekali dan kebetulan waktu itu untuk proyek yang ini itu yang megang teman saya tapi masih di tim Jogja juga waktu itu. Wah ini kayaknya kita mesti sering jalan-jalan ya saya, malah kalau kita lihat di mungkin di daerah yang pelosok masjid ini desainnya bagus-bagus semua nih. Iya benar. Dan yang dari awal dari Masjid ZBA, terus kemudian Masjid Al Jihad, terus Al Falah, semua
desainnya tuh modern gitu ya Mas ya. Iya, Dan maksudnya memang desain sesuai kemauan dari klien dan juga masukan dari teman-teman Emporio ya Mas. iya, benar. Cuman saya juga heran sih, rata-rata orang yang datang ke kami dan ke masjid ingin membangun masjid itu pasti ingin memasukkan unsur Masjid Madinah ke ininya. Baik yang di Sidoarjo, saya megang ini kan juga ini mengadopsi dari itu nggak tahu kenapa tadi kayak yang tadi pintunya pakai itu juga. Nah itu kayaknya memang nggak tahu itu template-nya klien-klien kami itu kayaknya seperti itu. Karena saking takjubnya sama Masjid di Madinah Mas. Iya, mungkin kangen mungkin mereka. Pantau, betul. Iya. Nah, kalau lihat dari 3 desain masjid ini, di ZBA, Al-Jihad, sama yang satu lagi yang di Al-Falah ini ya. Ini memang karena dilihat memang ini sudah mulai agak sedikit bergeser yang lebih modern gitu ya Mas Astayens. Iya. Maksudnya jadi kalau dulu kubahnya yang sangat ditonjolkan gitu. Nah ini lebih sangat modern gitu ya Mas Astayens. Iya benar. Jadi memang kalau ini sih sebenarnya masih agak masuk modern klasik ya, dengan ada profil-profil ini, dan Al-Falah ini juga masih ada unsur-unsur memadukan sedikit unsur klasiknya di dalam situ sih, dengan adanya profil-profil gitu. Jadi modern klasik bisa dibilang seperti itu. Iya, dan yang menarik lagi pentingnya dari 3 masjid ini juga kita bisa melihat bahwa owner atau mungkin masyarakat sekitar dan takmirnya gitu, mereka menginginkan masjid itu nanti terbangun tidak hanya untuk sebatas ibadah gitu ya, tapi untuk aktivitas yang lain. Jadi untuk memakmurkan masjidnya juga nggak hanya sebatas buat ibadah aja gitu, tapi misalnya ada aktivitas yang tadi Mas Asta sampaikan, mungkin di sini anak-anak bisa main gitu ya, terus juga otomatis masih bisa mendekati waktu sholat gitu ya, mereka selesai dan harus selesai. Jadi tidak melulu dia hanya sebagai tempat ibadah gitu, tapi gimana caranya juga bisa memfasilitasi masyarakat sekitar untuk bisa memakmurkan ini dengan banyak yang aktif gitu ya Mas. Iya. Sebenarnya kan juga kalau misalnya kita kembali lagi ke Hasanah, fungsi masjid di zaman Rasulullah juga kan sebenarnya juga Rasulullah bilang bahwa ya masjid itu bukan hanya untuk tempat untuk sholat saja, tapi juga untuk diskusi, untuk macam-macam kan, memang seperti itu sih. Dan mungkin cara klien-klien kami di sini untuk memakmurkan masjid dalam arti yang sesungguhnya itu yang mungkin unik dan memiliki cara masing-masing. Ada yang dengan ingin dibuat memiliki multifungsi area, ada yang ingin dibuat semegah mungkin gitu kan. Nanti itu kembali lagi ke cara dari klien-klien kami untuk mewujudkan niat mereka untuk menjadikan masjid itu ya seperti yang tadi Mas Bayu bilang, bukan hanya tempat untuk sholat gitu aja sih. Nah, dari pengalaman Mas Atta sendiri, Mas, maaf sebelumnya setelah slide ini masih ada desain yang lain, Mas? Sudah sih, saya masukkan cuman ini sih. Oke. Nah ini pertanyaan yang mungkin setelah pengalaman Mas Atta dan teman-teman Emporio mendesain masjid gitu ya Mas ya, pattern tertentu nggak sih Mas untuk mendesain sebuah masjid gitu? Mungkin kalau arah kiblat udah pasti ya, mungkin hal lain gitu pada saat mendesain atau merencanakan sebuah desain masjid itu ada pattern tertentu atau apa sih yang kita perhatikan gitu Mas? Oke. Sebenarnya kalau dibilang ada pattern tertentu sih enggak, karena kan memang setiap site itu pasti punya keunikan masing-masing ya. Seperti tadi kalau kita lihat yang di Masjid ZBA tadi, akses untuk ke masjid ya cuma dari depan, sehingga ya sebisa mungkin secara fungsional dan kemudahan akses, sehingga area wudhunya dan lain-lainnya diletakkan di bagian depan. Sedangkan kalau misalnya di yang Al-Falah, kemudian yang Masjid Al-Jihad ini kan, kalau yang Al-Jihad ini juga cuma dari depan sih, sehingga juga secara zoningnya itu ya kurang lebih ini seperti yang ZBA tadi. Cuman kalau contohnya seperti ini, seperti yang di Al-Falah ini kan dia bisa diakses dari manapun. Nah itu pasti secara zoning ya kita akan kembalikan lagi ke ini sih, kita akan pelajari lagi dari site-nya itu sendiri sih. Jadi kalau dibilang pattern sih, kalau pattern secara style sih ya bisa dibilang kan, kalau misalnya dilihat ini kan ya masih Emporio sekali lah secara ini. Tapi kalau secara zoning dan lain-lain pasti
pasti karena setiap site punya keunikan masing-masing, itu pasti berbeda sih penanganan masing-masingnya seperti itu. Oke. Nah, tadi Mas Asta juga saran kalau kita lihat memang istilahnya ini emporio banget gitu ya Mas. Nah, gimana sih Mas cara memasukkan apa ya istilah karakteristik desain kita atau desain tool kita gitu ya? Ini kita mungkin ngomongnya secara luas nih, nggak hanya cuma masjid tapi proyek-proyek yang lain. Jadi gimana caranya mungkin kita bisa memasukkan idealisme kita, karakteristik kita gitu di sebuah desain dan akhirnya diterima gitu oleh klien. Kalau dari pengalaman Mas Asta sendiri seperti apa Mas? Wah, kalau itu malah saya bingung juga sih jawabnya sih gimana ya, karena karena kan apa ya kayak gitu kan feeling ya, bisa dibilang feeling ya. Jadi ya secara naluriah sih bisa dibilang seperti itu sih. Dan rata-rata sih karena klien-klien yang datang ke Emporio itu sudah ya karena melihat portofolio Emporio sehingga ya kita dalam mendesain juga akan otomatis ya akan seperti stylenya Emporio seperti itu. Tapi kalau ditanya gimana sih caranya masukkan ya saya juga bingung juga sih cara jawabnya gimana sih. Gitu. Pasti akan banyak titiknya Mas ya. Iya akan ada titiknya di mana ya desain kita tuh ya seperti ini gitu. Tapi ya kalau ditanyain gimana dapat gitu ya nggak tahu ya, itu naluri aja seperti itu sih. Oke. Berarti juga ya kita secara naluriah dan juga ini tetap memperhatikan keinginan klien dan pada akhirnya juga nanti akan pada saat mungkin orang-orang atau klien sudah tahu karakteristik dari desain kita dan suka, nah itu akan masuk arah sendirinya gitu Mas ya. Iya benar. Gitu. Iya benar sih. Ya seperti orang datang ke misalnya anggapannya ke Pak Andra Matin kan juga kita sudah tahu pasti desainnya seperti apa ya. Orang yang nggak suka desainnya Pak Andra Matin nggak mungkin masukin jadi kliennya Andra Matin kan ya, kurang lebih seperti itu juga berlaku di Emporio juga sih. Apalagi kalau di Emporio kan seperti tadi saya sampaikan kita sudah mendesain lebih dari 2000 lebih ya, jadi portofolio kita kan sudah sangat banyak. Rata-rata sih klien kita sudah ketika datang ke kita tuh sudah apa ya, saya mau yang seperti ini. Rata-rata sih kalau yang rumah sih kebanyakan seperti itu, walaupun kita tidak akan membuatnya sama persis ya, cuman dengan referensi dari klien yang sudah ada seperti itu, biasanya akan lebih mempercepat proses desain seperti itu. Oke. Malah lebih baik ya gitu Mas ya, kalau dari sisi Mas Asta Emporio ya, daripada datang benar-benar blank gitu ya. Sebenarnya sama-sama seru. Cuman kadang kan kalau misalnya kita apa ya namanya desain itu kan ada beberapa klien yang blank sama sekali itu ya, jadi benar-benar sampai akhir itu malah jadi kayak nggak tahu endingnya mau jadi seperti apa gitu. Ada juga klien yang seperti itu. Kalau dibilang lebih baik seperti itu enggak juga, karena kita kan juga butuh explore ya. Kita butuh belajar sesuatu yang baru seperti itu. Kita tapi semuanya sih biasanya karena tadi seperti yang saya sampaikan, jadi sebelum kita masuk ke 3D itu kita sudah kasih mood board. Itu biasanya mood board itu sudah kita hasil riset kita sih. Bapak ini kan kebanyakan klien itu tidak cuma ngirim satu gambar rata-rata referensinya. Pasti hampir semuanya pasti lebih dari 5-6. Nah itu jadi hasil dari riset itu mungkin Bapak suka gambar ini dari apanya, kan nggak dari satu gambar itu. Misalnya dari gambar masjid ini deh, Bapaknya cuma suka minaretnya aja seperti itu ya. Ya udah berarti minaretnya berarti bukan yang tipe lurus modern seperti yang ZPA tadi. Berarti kan kita langsung menyimpulkannya seperti itu gitu sih. Oke. Baik, wah ini menarik banget nih. GoPro. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara Protos Ramadan Series hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Asta dan teman-teman dari Emporio Arsitek yang sudah berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus saksikan program-program Kantor lainnya. Kita hari Rabu ada Product of the Week, dan di hari Jumat kita akan ada Protos. Seperti itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi kita setelah Lebaran. Assalamualaikum. Selamat sore.